Selanjutnya, kita akan mempelajari cara-cara yang bisa digunakan dalam advokasi. Yang pertama, legal drafting atau penyusunan peraturan. Kita perlu terlibat dalam penyusunan peraturan demi menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Di sini, tentunya kita perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam penyusunan naskah akademik dan peraturan perundangan. Yang kedua adalah dialog publik dan lobi. Di sini, kita harus bisa menciptakan ruang bagi terbentuknya kesepahaman di antara berbagai pihak, yakni masyarakat, eksekutif, dan legislatif. Kita harus membangun komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Untuk sampai ke tahap itu, kita harus mampu memetakan kekuatan politik lokal. Yang ketiga adalah publikasi. Kita perlu menyusun publikasi dengan baik agar masyarakat dapat merespon dengan tepat atas sebuah persoalan yang ingin diangkat. Selain membuat media publikasi sendiri, kita perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan media massa yang sudah ada. Di sini kita harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan atau menuliskan persoalan yang akan diangkat. Yang keempat adalah membangun jaringan atau koalisi. Langkah ini bisa menjadi upaya awal dalam menyusun strategi advokasi. Peluang keberhasilan advokasi akan lebih besar bila mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Meski begitu, kita harus selektif dalam memilih pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam jaringan. Yang kelima adalah aksi bersama. Aksi ini bisa dilakukan untuk mendapatkan dukungan massa yang lebih banyak, sehingga mempunyai kekuatan atau nilai tawar yang cukup tinggi di mata pemerintah. Namun, kita harus berhati-hati terhadap penyusup dan pihak yang menyalahgunakan aksi bersama. Yang terakhir, keenam adalah membentuk kelompok jejaring. Masyarakat membangun hubungan yang baik dengan wakil rakyat di legislatif. Dengan adanya jejaring ini, persoalan-persoalan di komunitas akan lebih mudah sampai ke pihak penentu kebijakan. Demikian pula sebaliknya, informasi dari pemerintah akan lebih mudah dan lebih cepat sampai ke masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pengorganisasian atau memperkuat organisasi. Di sini, kita perlu membangun kesadaran kritis dan kekuatan masyarakat dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhannya. Kita perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, monitoring, sampai dengan evaluasi. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan rasa kebersamaan dan pemberdayaan potensi lokal. Kegiatan yang kedua adalah membangun jaringan. Kita harus dapat menumbuhkan kesepahaman atas persoalan dan kebutuhan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dengan begitu akan terbangun kekuatan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Dalam advokasi, ada kerja-kerja pendukung yang juga perlu dilakukan. 1. Riset. Ini merupakan bagian awal kegiatan advokasi. Riset perlu dilakukan secara partisipatif agar menghasilkan informasi yang akurat sebagai pendukung langkah advokasi. 2. Penggalian data. Kerja-kerja advokasi perlu dukungan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Data harus mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pihak. 3. Penelusuran masalah. Ini juga merupakan bagian awal kegiatan advokasi. Penelusuran yang terfokus akan menghasilkan informasi yang akurat sebagai data untuk merumuskan dan menentukan strategi advokasi. Selain itu, proses penggalian mendalam ini dapat pula memperbanyak dukungan serta memperluas jaringan. Yang terakhir, alur penyusunan kegiatan advokasi dapat dilihat pada gambar ini. Mulai dari pengorganisasian, pemetaan masalah, pemahaman akibat atau dampak, penyusunan kebutuhan, penentuan langkah yang akan dilakukan, pemetaan, hingga rencana aksi yang akan dilakukan.
Itulah hal-hal yang perlu diketahui serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses advokasi. Advokasi perlu kita lakukan mengingat kebutuhan air bersih untuk warga belum terpenuhi dengan baik. Masyarakat harus bergerak dan proaktif agar pemerintah memberi perhatian dan segera memenuhi hak warganya tanpa terkecuali.